Ini adalah ketika RRT, Roy Respondentiva, itu meneliti pertama kali unggahan yang berwarna. Jadi ijazah yang berwarna itu baru ada ketika Dian Sandi mengupload ini. Sebelumnya tidak ada. Jadi ini penting banget ya. Saya tadi menunjukkan kenapa ini penting banget Dian Sandi, karena dari situlah sebenarnya bisa dipastikan Dian Sandi utama itu adalah yang harusnya didekatkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ada fakta baru yang terungkap dan ini menambah kebohongan dari Andi Aswan, yaitu ketika Pak Rifai ya itu adalah lawyer resmi dari Pak Joko Widodo, itu mengatakan ijazah Jokowi yang bentuknya analog yang dia sebut itu ijazah belum pernah di-scan. Sekali lagi, ijazah itu belum pernah di-scan. Jadi saya tandaskan, berarti tidak ada scan yang pernah keluar, tidak ada. Wah, itu langsung kelihatan buruk sekali tadi si Andi Aswan. Menariknya, kalau ijazahnya milik yang disebut milik Joko Widodo, itu kalau sebagai alibi katanya ijazahnya dispanya dilipat. Ijazah almarhum Hari Mulyono kok tidak terlalu terlipat ya. Jadi artinya menyimpannya gimana? Gitu loh, Fakultas Kehutanan tuh. Jadi artinya kalau ini tampak betul dilipat, ijazahnya almarhum Hari Mulyono yang ada di bawahnya, itu tidak tampak sangat terlipat. Jadi ada ibaratnya ada suatu perlakuan yang berbeda dari ijazah yang pernah kemudian di simpan oleh Universitas Gadjah Mada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat RH sekalian, jumpa meneh di channel yang berbahagia ini. Jadi walaupun menjadi lawyer Roy Respondentiva, tetapi RH sudah lama harus tidak, jalan lagi gitu loh. Sudah lama tidak mengundang Kangen Mas Roy dengan konten-kontennya ya, sebagai narasumber, padahal ini narasumber yang menurut istilah dari Muhammad Sobari itu reliable dan valid. Reliable dan valid. Terima kasih Mas Roy. Ya. Luar biasa, semalam kita bertemu di program Rakyat Bersuara, iNews, nggak boleh disebut iNews-nya kan? Iya, nggak boleh. Kemudian Mas Roy dari program Rakyat Bersuara yang baru selesai kira-kira pukul 12 atau 00 tersebut, iya, datang ke Solo untuk menghadiri sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebenarnya nama resminya Surakarta atau Solo ya? Surakarta. Surakarta ya, Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Dan tiba-tiba hari ini kita bertemu lagi di CNN Indonesia. Nggak perlu disebutkan ya, di CNN Indonesia di head to head. Iya. Dan setelah head to head dan ini malam juga menjelang dini hari langsung menunggu ditangkap, sahur. menunggu sahur ditangkap RH Channel ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Tetapi kebenaran harus dicari terus. Betul. Ya kan? Ya. Karena bagaimanapun yang benar harus dikatakan benar, yang salah tidak boleh ditutup-tutupi. Mas Roy, menarik tentunya bisa diceritakan perkembangan citizen lawsuit yang ada di Solo. Kok Mas Roy tiba-tiba memberikan keterangan ahli dan kemudian fasenya sudah tahap mana? Ya, silakan. Jadi izin sebelumnya karena tadi Bang Refli juga sudah menyebutkan, jadi memang perjalanan yang agak heroik ya. Karena semalam sebelumnya kita nggak boleh sebut ya di Rakyat Bersuara, di iNews. Itu memang kebetulan karena mulainya terlambat. Memang terlambat karena harus menunggu sidang isbat kemarin malam ya, dan itu baru selesai sekitar jam 8 dan acaranya baru dimulai jam 8, biasanya kan dimulai jam 7. Biasanya selesai jam 11, lah ini selesainya jam 12 saking ramainya. Jadi pilihannya adalah memang saya sudah perkirakan kalau kemudian itu selesainya jam 10-an atau jam 11, jam 10 kita bisa naik kereta malam. Kereta yang paling malam dari Jakarta. Tapi karena saya sudah yakin ini biasanya Rakyat Bersuara itu panjang, saya sengaja nggak milih kereta tetapi memang pilih perjalanan darat. Dan itulah pilihan yang paling masuk akal karena kalau naik flight pagi hari nggak cukup waktunya, karena flight pagi itu hanya ada jam 8. Jam 8 itu nanti landingnya masih jam 9, dia di Sumarmo. Ya kalau tepat, kalau delay nanti bisa terlambat karena sidang dimulainya jam 10 tepat. Setengah 10 kita sudah harus di PN Negeri Surakarta. Jadi saya jalan darat
semalam ya gitu, dan baru sampai ya maklum lah jalan daratnya itu karena bersama dengan rombongan besar ya, kita benar-benar ini patungan jalannya ya, pakai IAS ya, pakai kendaraan besar, kemudian kita mampir dulu di rest area. Hiace ya? Ya? Hiace. Hiace. High Ace ya, itu iklan tapi Biantoro, tapi zaman dulu. bukan eng bukan lain ya ini. Hiace, High Ace gitu ya itu. Tapi High Ace yang baru, kalau dulu kan High Ace yang mata bulat itu. Nah, terus sempat juga kita menunaikan sholat subuh juga di Pemalang ya. Di kilometer berapa 366A kalau nggak salah rest areanya. Kemudian kita baru sampai jam 8 ya di Solo. Rest bentar dan memang kami semua rombongan itu memang belum berpuasa pada hari karena kita mengikuti pemerintah ya. Jadi besok kita baru berpuasa. Nah, jadi sidang dimulai 9:30. Kita masuk 9:30 dan sidang dimulai jam 10. Dan itu menarik karena ada 2 ahli yang dihadirkan. Saya yang pertama, kemudian yang kedua adalah Dr. Rismon Hasiolan Sianipar yang menjadi, dan kemudian saya awalnya memang dipersilahkan untuk melakukan presentasi tentang mulai dari awal masalah atau causa prima ketika kemudian disebut-sebut ijazah itu ya, ijazah yang 99,9% palsu. Jadi saya jelaskan runtut ya, mulai dari penampakan ijazah yang pertama. Ini sebenarnya materi ini mirip yang pernah kita bahas dulu di RH Channel ya, tapi ini sudah yang update yang terakhir ya. Dan kemudian ada penampilan ijazah Jokowi yang waktu itu dimunculkan. Kalau yang pertama ini adalah ketika Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta itu menunjukkan ijazah dalam versi spesimen yang pertama, yaitu lipatan. Ya, fotokopi dan itu lipatan ya gitu. Fotokopi dan itu lipatan. Dan ini pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 ya. Ini kan dulu pernah ya kita tampilkan di RH Channel. Kemudian spesimen yang kedua yaitu yang ditampilkan oleh Dian Sandi, unggahan Dian Sandi. Itu pada tanggal 1 April tahun 2025. Yang ini adalah tadi saya sebut di sidang. Ini adalah ketika RRT Roy Respondentiva itu meneliti pertama kali unggahan yang berwarna. Jadi ijazah yang berwarna itu baru ada ketika Dian Sandi mengupload ini. Sebelumnya tidak ada. Jadi ini penting banget ya. Saya tadi menunjukkan kenapa ini penting banget Dian Sandi, karena dari situlah sebenarnya bisa dipastikan Dian Sandi utama itu adalah yang harusnya didekatkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Karena di pasal 32 jelas betul, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan lain sebagainya itu melakukan mengunggah ya, kemudian membuat dapat diaksesnya sebuah dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik. Sebelum Dian Sandi tidak ada unggahan berwarna yang diunggah oleh siapapun, bahkan oleh Jokowi sekalipun, ke dalam sistem elektronik. Jadi tadi saya tandaskan betul karena itu adalah esensi dari pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ya, karena Dian Sandi juga mengatakan itu asli. Mas Roy, klarifikasi dulu ya. Ini pasal 32 35 ini pernah berubah nggak? Tidak. Oh, kalau tidak pernah berubah jangan dibilang Undang-Undang 1 2024 karena saya orang hukum. Tetap Undang-Undang 14 tahun 2008. Ya. Ya. Karena gitu. Kalau dia berubah baru dia. Ya, karena itu adalah undang-undangnya kan pernah 2 kali direvisi. Ya, ketika kami dulu menyusunnya di 11 2008, direvisi tahun 2016 jadi Undang-Undang 19, kemudian direvisi lagi jadi Undang-Undang 1 2024. Terima kasih koreksinya. Ya, dan kemudian ketika ada penampakan ijazah lagi yang kemudian itu berusaha diluruskan oleh orang namanya Andi Aswan pada tanggal 19 November dan 25 November tahun 2025 yang lalu. Ya, jadi ijazahnya aslinya miring, tapi kemudian dikoreksi menjadi seolah-olah lurus oleh Andi Aswan. Dan itu bilang itu scan asli. Nah, malam ini ya, silahkan ditonton juga di YouTube-nya CNN di Head to Head ya, pada sekitar menit atau sekitar jam 21 lebih 40-an ya, itu kira-kira menit ke lebih dari 1 jam siaran itu, ada fakta baru yang terungkap dan ini menambah kebohongan dari Andi Aswan, yaitu ketika Pak Rifai ya, itu adalah lawyer resmi dari Pak Joko Widodo, itu mengatakan ijazah Jokowi yang bentuknya analog yang dia sebut itu ijazah belum pernah di-scan. Sekali lagi, ijazah itu belum pernah di-scan. Jadi saya tandaskan, berarti tidak ada scan yang pernah keluar, tidak ada. Wah, itu langsung kelihatan buruk sekali tadi si Andi Aswan ya gitu. Jadi dan itu tadi presenternya
Mbak Elvira itu langsung senyum ngakak ya gitu, karena melihat bahwa itu fakta baru yang terungkap. Kenapa yang dilakukan itu merusak? Andi Aswani sudah merusak ya. Logo UGM itu jadi rusak. Yang tadinya lurus jadi kemudian dalam bahasa Jawa itu pating pletrot. Pating pletrot itu apa? Ini menjadi tidak simetris. Yang tadinya bentuknya bagus menjadi tidak simetris. Ini saya katakan semua di persidangan, termasuk bagaimana, ini nggak perlu saya ulangi detail ya, dulu pernah kita bahas soal ELA, error level analysis. Ya, ijazahnya Jokowi itu jelas error kalau digunakan ELA. Ya, jadi itu menunjukkan itu banyak rekayasanya. Bahkan ketika di ELA full, gambarnya menjadi tidak berbentuk sama sekali. Gambar yang tidak berbentuk semacam ini itu jelas menunjukkan itu adalah banyak rekayasa di dalamnya. Bahkan tadi saya terangkan, ini agak lama saya tadi menerangkan soal luminance and gradient di sidang. Karena ketika ditampilkan itu jelas betul. Kalau kita lihat pada foto, ya pas foto yang ditempel, itu jelas betul pas fotonya ditempel di atas cap. Jelas betul kalau dengan luminance and gradient nama. Ya, jadi tidak betul ada yang disebut lintasan merah, itu sama sekali nggak ada. Jelas bahwa capnya dulu, baru kemudian fotonya ditempel di atasnya. Tidak ada lintasan merah, ya, atau lintasan cap. Saya juga tadi sampaikan soal histogram analysis. Ya, ini pernah kita bahas waktu di studio RH Channel waktu itu. Kemudian kita bahas soal identifikasi dengan 3 ijazah pembanding. Ini tadi ada hakim yang kemudian sangat cermat. Jadi dia menanyakan ijazah 1115 Pronojiwo, ijazah 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih. Mas Roy, soal ijazah pembanding itu ya. Ya. Ada nggak informasi yang didapat Mas Roy itu termasuk 13 dari pembanding yang dikatakan oleh di dalam gelar perkara khusus? Gini, ini memang tidak transparansinya pemeriksaan yang ada. Kalau dilihat dari satu angkatan mahasiswa yang katanya mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 80, kan ada sekitar 68 ya gitu yang kemudian ada. Apakah 13 ini termasuk? Masalahnya adalah tidak ada satupun nama yang berani dikeluarkan dari itu. Tapi yang jelas begini, mereka ini adalah mereka yang berani posting. Jadi kenapa ini saya berani tampilkan juga? Karena Pronojiwo itu posting. Kemudian Sri Murtiningsih posting meskipun dengan fotonya ditutup. Kalau almarhum Hari Mulyono, ya jelas tidak mungkin posting sendiri karena beliau sudah wafat. Tapi itu ditampilkan, fotokopi ijazahnya ditampilkan oleh Sigit Sunarta ketika hari yang sama, ketika Pak Sigit Sunarta, dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu menampilkan ijazah dari Jokowi, ya gitu, yang atau yang itu disebut ijazahnya Jokowi, ya itu. Jadi waktu itu menampilkan ini dalam adegan di YouTube ini, Sigit Sunarta juga kemudian menampilkan fotokopi ijazah yang lain, yaitu adalah ijazahnya Hari Mulyono. Nah, ada satu yang menarik, mungkin ini baru malam ini kita ceritakan juga. Menariknya, kalau ijazahnya milik yang disebut milik Joko Widodo, itu kalau sebagai alibi katanya ijazahnya displaynya dilipat. Ijazah almarhum Hari Mulyono kok tidak terlalu terlipat ya. Jadi artinya menyimpannya gimana? Gitu loh, Fakultas Kehutanan tuh. Jadi artinya kalau ini tampak betul dilipat, ijazahnya almarhum Hari Mulyono yang ada di bawahnya itu tidak tampak sangat terlipat. Jadi ada ibaratnya ada suatu perlakuan yang berbeda dari ijazah yang pernah kemudian simpan oleh Universitas Gadjah Mada. Jadi saya kemudian tadi di sidang, dan ini kita buktikan di sidang loh, di bawah sumpah saya menjelaskan soal identifikasi. Dan ini tadi yang menarik, yang mencotot yang di tengah itu seperti apa mencototnya. Tadi saya jelaskan dengan detail, akhirnya para hakim itu benar-benar bisa melihat ya mencototnya, dan saya jelaskan prinsip ketika percetakan itu adalah percetakan itu menggunakan film, menggunakan plat, dan plat itu dikunci dulu pakai di mesin offsetnya, kemudian menguncinya biasanya pakai kunci L supaya dia nggak lari-lari. Dan kalau itu ijazah pada batch yang sama, misalnya mencetak 100 ijazah, 100-100-nya sama. Tidak mungkin ada yang bergeser 1 mili apalagi 1 senti. Tidak mungkin. Jadi kalau itu bergeser, pasti itu dari batch yang berbeda. Karena apa? Sempat ditanyakan, ijazah yang asli UGM ini milik almarhum Pak Bambang Rudiharto ini kok beda juga? Iya beda, karena batch-nya beda. Ini ijazah yang dikeluarkan pada bulan Mei
tahun 1985. Mas Roy waktu menjelaskan pakai slide presentasi ya? Pakai. Oke. Yang disediakan pengadilan. Yang disediakan pengadilan resmi. Oke. Jadi dan saya tidak perlu memegang laptop sendiri. Jadi file ini pun sudah dimiliki oleh pengadilan, ya, Pengadilan Negeri Surakarta, dioperasikan oleh petugas panitranya di sana, ya, gitu, petugas yang ada di meja panitra. Kemudian jadi artinya tuh dan sebelumnya saya juga menjelaskan soal skripsi. Nah, ini yang menarik banget tadi. Karena skripsi ini adalah primary evidence, bagaimana pernah saya katakan di RH Channel. Kami menerima ini ya, bukan hanya saya, Dr. Tifa Husiati Asuma dan Dr. Rismon Hasiolan Sianipar menerima secara resmi dari pihak Rektor UGM, Prof. Wening Udasworo sebagai Wakil Rektor 1, Dr. Ari Sujito sebagai Wakil Rektor 4 di ruang 109 pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Jadi ini barangnya kita pegang, kita teliti, saya foto dengan kamera profesional. Dan ini harus diakui, ini berbeda sama sekali dengan orang lagi-lagi Andi Asuhan yang selalu menantang saya dengan saya punya filenya. Sudah jelas filenya dua itu hanya berupa PDF. PDF itu print descriptive file. Itu file yang dikompres untuk kepentingan ditukar-tukar pada medsos. Itu bukan file asli. Yang saya miliki itu filenya RAW. RAW itu adalah file untuk identifikasi lebih tinggi dari JPEG. JPEG itu Joint Photographic Expert Group yang biasa digunakan untuk format fotografi kalau dia mau dikirimkan dalam bentuk terkompresi. PDF juga terkompresi. Nah, di sini terlihat betul bahwa halaman judulnya ini adalah kertasnya baru, ya, kertas yang sangat putih, sedangkan halaman prakata ini kertasnya kertas lama dan ini yang asli. Kalau saya bilang ini yang bukan asli ya, tapi ini milik yang original, adalah milik skripsi entah milik siapa, yang di situ ada penulisan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu yang benar, karena pada tahun 85 Prof. Ahmad Sumitro belum melakukan pidato pengukuhan guru besar, karena beliau pidato pengukuhan guru besar itu pada tanggal 22 Maret 1986. Tapi kenapa di halaman ini tertulis profesor? Ya, ini kesalahan fatal yang seharusnya jelas-jelas sudah menggugurkan maaf sekali lagi, menggugurkan skripsi itu ya, skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada nama Pak Kasmujo juga, tidak ada lembar pengujiannya, itu tidak sah. Kesimpulannya tadi saya bacakan ya, kausa primanya itu justru dari statement Jokowi sendiri di hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2013 ya. Kemudian di situ yang kedua adalah postingan Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April 2025 ya. Kemudian itu yang berwarna. Kemudian Andi Aswan mencoba kemudian melakukan koreksi ya gitu, dan dia seolah-olah mengatakan ini scan asli, dan hari ini benar-benar terbantahkan di layar CNN ya, karena dari Pak Rifai mengatakan belum pernah di scan. Jadi benar-benar bohong lagi orang itu ya gitu, karena dia mengatakan itu scan asli. Kemudian semua analisis baik itu ELA, histogram, luminance and gradients dan saya tunjukkan. Kemudian juga ijazah asli saya tunjukkan juga milik salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM, almarhum Bapak Bambang Rudiharto ya, yang dulu pernah ditampilkan pada sidang Citizen Lawsuit sebelumnya beberapa minggu yang lalu, dibawa oleh adiknya yang namanya Pak Rujito ya, Pak milik almarhum Pak Bambang ini. Kemudian uji ELA, luminance gradient dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Kemudian juga logonya menjadi rusak ketika kemudian dikoreksi, pas fotonya aneh milik Jokowi. Kemudian juga ijazah saya bandingkan dengan 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih. Ya, ijazah Jokowi itu tidak identik. Padahal 3 ijazah sebelumnya identik. Ya, nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu tertulis menjadi profesor, padahal harusnya belum, karena beliau belum melakukan pidato guru besar. Dan ini berkali-kali Andi Aswan lagi yang kemudian mencoba, ini orang ini udah bukan lulusan UGM, dapat berita dari orang-orang nggak jelas ya, mencoba mengatakan itu sudah keluar SK-nya. Saya selalu tanya, SK-nya keluar tanggal berapa, tahun berapa, terlalu nggak bisa jawab ya, hanya terus melakukan narasi-narasi saja. Tidak ada
skripsi yang pernah diuji, maka itu tidak lulus, dan kemudian ijazahnya 99,9% palsu. Dan kemudian tadi persidangan untuk saya, Bang Refli, itu berlangsung ya, mendengarkan kesaksian saya maksudnya. Mulai kesaksian ahli saya itu berlangsung sampai kira-kira jam 1 siang, dan kemudian setelah dimulainya pukul 10. Oke. Dan setelah itu saya pamit ya, saya balik harus terpaksa melalui Adi Sumarmo karena mengejar waktu untuk tampil malam harinya di acara yang nggak boleh disebut head to head CNN. Head to head ya. Kita nggak salah sebut CNN Indonesia. Iya, karena itu di situ ada fakta yang terungkap tadi bagus sekali. Tidak pernah di scan. Mas Roy, dalam 3 jam itu ya, biasanya kan orang merasa jenuh untuk mendengarkan pemaparan. Yang Mas Roy rasakan, apakah hakim terutama, yang paling penting kan majelis hakimnya, apakah cukup antusias dan mereka paham? Sangat antusias, Bang. Sangat antusias. Ini tidak mengada-ada ya. Silahkan lihat beberapa YouTube yang ada YouTube RH juga kan tadi yang ada di sana. Kemudian ada teman-teman yang lain lah gitu. Bahkan ada juga yang live streaming ya, beberapa media mainstream tadi live streaming. Meskipun sebenarnya tidak boleh secara live, tapi teman-teman mengakali dengan live delay. Gitu. Jadi 15 menit dipotong, live lagi 15 menit, diputarkan lagi rekamannya 15 menit, putarkan lagi. Dan itu tampak banget ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Dr. Taufik, pertanyaan-pertanyaan dari tiga majelis hakim bertanya semuanya, dan pertanyaannya dengan antusias semua, karena yang satu menanyakan soal meletot tadi, mecotot tadi, yang satu menanyakan soal prosedur yang saya lakukan, kemudian yang lain bertanya soal skripsi. Jadi artinya saya berterima kasih ya kepada majelis yang sudah serius melakukan persidangan dengan baik. Dan tadi ada yang lucu. Ini saya harus bilang ya, dari kuasa hukum Pak Jokowi, Pak EB Irfan, awalnya memang ketika ini belum itu sudah menolak. Saya ditolak ya dengan dikatakan ini yang bersangkutan sedang dalam proses untuk kami laporkan gitu ya. Padahal yang melaporkan sebenarnya bukan Pak EB Irfan, yang melaporkan kan kuasa hukum yang lain gitu. Tapi ya saya senyum aja. Ya, cerita panjang lebar. Dan lucunya ketika diberi kesempatan, Pak Yibir pun bertanya sangat panjang. Mungkin berapa menit ya dia bertanya. Saya biarkan dulu ketika bertanya. Ya, jadi dia bertanya prosedur saya melakukan penelitian, apakah sudah melakukan konfirmasi, kemudian sampel penelitiannya apa, bla 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 bla. Setelah itu saya cukup menjawab, majelis hakim, saya mohon maaf sebelumnya, sependek pengetahuan saya, kalau ada kuasa hukum yang sejak awal sudah menolak dan minta supaya hakim tidak mempertimbangkan kesaksian saya, keahlian saya, kesaksian ahli saya, apakah perlu saya menjawab? Majelis hakim kemudian menjawab, ya nggak usah, kalau begitu kan cukup dicatat saja, ya sudah. Jadi saya nggak perlu menjawab. Gitu. Nah itulah makanya satu hal yang sangat unik tadi, kalau ke kuasa hukum dari pihak dari UGM, pihak dari Prof. Wening, dan juga pihak dari Prof. Ova, tadi saya tanya juga, Anda menyaksikan nggak atau menolak? Enggak Pak. Kami menyetujui ini kesaksian ini. Oke, ya udah, tanya, dan itu tanya detail soal percetakan. Jadi kalau saya boleh membenarkan soal kalau boleh ya. Selain kuasa hukum Pak Jokowi, ya, kemudian kuasa hukum UGM, ya. Kuasa hukum Polri datang tapi tidak bertanya. Kemudian KPU Solo ya? Sorry. Tadi maaf. Tadi pokoknya ada satu lagi ibu-ibu, saya tidak tahu itu kuasa hukum Polri atau kuasa hukum KPU tadi. Oke, kan yang digugat KPU Solo ya? Tidak bertanya. Oke. Tapi tidak menolak. Mas gitu. Roy, ini ada satu hal yang kemudian kita terpaksa menganalisisnya, walaupun mungkin sedikit spekulatif, tapi based on fakta yang ada. Silakan. Tidak ada persidangan gugatan terhadap ijazah Jokowi ini yang lanjut kepada proses pembuktian. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semua itu di NO semua kan? di NO kan. Ya. NO itu bukan berarti menang secara substantif. Enggak. Tapi yang namanya pengadilan melakukan yang namanya self restriction ya. Betul. Dia artinya membatasi dirinya sendiri. Menganggap mereka tidak berwenang. Jadi ya kan, mereka gitu. Aneh. Dalam hukum itu memang ada yang namanya yang aktif, ada yang namanya membelenggu diri sendiri, restrictions ya. Itulah. Nah, apa istilahnya need overclock gitu, verklag ya. Itulah pokoknya. Jadi gitu.
Jadi begini, ketika sidang di Pengadilan Negeri Surakarta ini masuk dalam tahap pembuktian, maka pertanyaan publiknya adalah serius nggak ini Pengadilan Negeri Surakarta ini, satu ya, dalam pengertian majelis hakimnya. Ya. Yang kedua, ada kesan pihak Pak Jokowi menyepelekan sidang ini dengan cara dia tidak mendeploy, tidak pernah datang dan tidak pernah mendeploy pasukan dari Jakarta yang selama ini warawiri berdebat dengan kita kan, seolah-olah dia yakin bahwa pengadilan pasti menolak atau ujung-ujungnya nanti bengkok, walaupun terbukti tetapi tiba-tiba bengkok. Ya. Nah, feeling Mas Roy sendiri ketika hadir di sidang itu seperti apa sesungguhnya? Gini, sebelum sidang saya justru mendengar kabar bahwa Mas harus hati-hati karena nanti ada banyak termul gitu, dan waspadai. Waduh, apa ini kok belum sudah harus begitu. Dan bahkan ini jujur, ketika berangkat dari tempat saya mandi ya, sebelum itu Pak Dr. Taufik sudah, jangan keluar dulu Mas, tunggu dulu sampai benar-benar aman. Saya bilang enggak, saya selalu positive thinking gitu. Jadi artinya kita keluar, dan alhamdulillah begitu keluar langsung sambutan di masyarakat. Ya biasalah, karena saya khawatirnya apa, kalau kita kemudian buru-buru ntar dikira kita nggak memperhatikan mereka atau sombong gitu ya, karena kan orang banyak kemudian salaman, foto dan lain sebagainya. Oke, saya tetap melakukan itu, dan itu cukup panjang tadi. Dan kekhawatiran yang tadi katanya sidang itu akan dipenuhi oleh termul, awalnya memang kami masuk ruangan tuh berdesak-desakan gitu, tapi ternyata setelah sampai dalam justru kebanyakan isinya adalah teman-teman media gitu lah, media, dan kemudian ada YouTuber. Nah memang saya nggak bisa tahu ya mendeteksi YouTubernya tuh YouTuber yang akal waras, YouTuber yang benar, atau YouTuber dari pihak mereka. Tapi yang jelas persidangan berlangsung dengan sangat baik, bahkan sesekali ada ketawa, sesekali ada tepuk tangan, tapi itu nggak boleh sebenarnya di persidangan. Tadi diingatkan oleh hakim majelis ya, itu jangan pakai tepuk tangan gitu. Ketika kemudian ada beberapa, misalnya saya ditanya apakah perlu ya itu dihadirkan ijazah yang asli, saya bilang kalau memang pembuktian ya sebaiknya memang ijazah analognya harus hadir, apalagi sudah ada presidennya. Ijazah milik almarhum Bambang Rudiharto itu dihadirkan dan dilihat semuanya. Bahkan saya melihat YouTube itunya, ijazah yang ukurannya A3 itu Bang Refli itu dihadirkan dan sampai diperiksa semua. Lah kalau semua diperiksa begitu, harusnya ijazah yang sama, ijazah yang disebut-sebut ijazahnya Jokowi itu dihadirkan juga. Karena ijazahnya almarhum Bambang Rudiharto itu jelas betul ada yang namanya emboss, ada yang namanya watermark ya, dan ada tanda-tanda untuk keaslian ijazah. Sementara ijazah Jokowi tidak ada dihadirkan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi fairnya pertandingan ya, yang satu ada hadir dan yang satu tidak ada, itu sama saja dengan sebenarnya sudah menang WO harusnya. Nah, kalau ditanya apakah feelingnya nanti ini akan dimenangkan atau tidak, saya terus terang tidak bisa meramal itu, Mas Refli. Karena saya sih tetap positive thinking aja. Apa yang tadi saya sampaikan sebaik-baiknya, sama sekali tidak ada kemudian kita ragu-ragu atau takut ya kalau ini nanti diterima atau enggak. Yang penting kita berdoa saja agar majelis hakim dan semuanya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa mesidangkan atau katakanlah bisa memutuskan nanti sebaik-baiknya demi masyarakat. Itu aja kalau yang saya pikir. Iya, yang menarik lagi adalah sidang ini kan gemanya tidak sampai ke Jakarta ya, luar biasa. Ya adalah 1-2, tetapi tidak seperti misalnya penersangkaan RRT Roy Rismond dan Dr. Tifa yang belum disidang saja orang sudah ribut ya kan? Luar biasa. Ya. Padahal kalau kita bicara tentang pembuktian ijazah ini sedang berlangsung di CLS ini, Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Menurut Anda apa yang terjadi sesungguhnya sehingga justru dihindari oleh Pak Jokowi kemudian tidak menarik perhatian masyarakat? Ya, mungkin gini. Memang masyarakat pun sebenarnya bertanya-tanya, apa sih artinya CLS, Citizen Lawsuit itu? Ya, apakah memang betul di CLS itu bisa dibuktikan pembuktiannya? Karena memang ada, saya orang awam hukum ya, Bang Refli yang lebih tahu soal hukum. Karena kan ada disebut-sebut itu kan hanya sidang perdata.
Itu selalu begitu. Disebutkan hanya sidang perdata, bukan sidang pidana untuk membuktikan. Loh saya bilang justru pembuktiannya ada di situ. Ya perkara itu kemudian dianggap atau diremehkan, lah itu biar masyarakat yang menilai. Gitu. Yang jelas di sidang apapun kami tetap siap. Kami tetap kemudian membuktikan yang terbaik. Seperti ini. Jadi ini scan ijazah asli dari almarhum Bambang Rudiharto ini yang pernah ditunjukkan. Aslinya loh waktu itu pernah ditunjukkan beberapa minggu yang lalu di sidang sistem lawsuit. Ini kan pertama kali dihadirkan aslinya waktu itu. Dan saya pun juga menghadirkan scan asli tadi. Dan itu membuktikan jelas tidak ada jelas ini ada lintasan stempelnya, ada emboss di tanda tangan rektor, ada juga watermark. Artinya apa? Kalau kita mau melihat ya, sidang sales ini udah luar biasa, menjadi forum yang sangat transparan. Tapi satu mungkin karena diselenggarakan di bukan ibu kota provinsi, bukan ibu kota negara. Coba kalau sidang ini di Jakarta, pasti kamera yang datang atau media menjadi liputan nasional, gitu ya. Kedua, nah bisa jadi sih mungkin ada sedikit kecurigaan gitu. Mungkin saja ada upaya untuk mengecilkan gitu dan membuat media itu tidak kemudian melakukan explore yang sangat besar terhadap tidak menjadikannya ini. Headline gitu. Iya, tidak menjadi. Tapi tetap pemberitaannya ada kok gitu. Meskipun ya tidak sebesar kalau misalnya itu dihadirkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah karena mungkin yang dihadirkan bukan orang. Kalau yang dihadirkan tuh orang yang sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Meskipun sempat juga Pak Komjen Ugraseno hadir ya minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Kemudian ada teman-teman KKN-nya yang katanya itu teman KKN katanya yang lucu banget waktu itu. Ya Bu Yohana atau apa yang malah ada istilah cek. Kemudian Pak Karno yang katanya anaknya Pak Sentu atau apa itu ya. Yang kemudian malah kesaksiannya lucu banget. Yang tadinya dulu di liputan salah satu media dia dengan lantang menceritakan soal gitar listrik, ketika di sidang kicep dia ya nggak berani menceritakan dengan sangat detail gitu, mungkin karena disumpah gitu. Kalau di liputan kan sangat detail ya, mungkin itu Mas. Tapi artinya saya tetap melihatnya ya kita dukung aja gitu sidang ini gitu. Dan itu kan sebenarnya membuktikan kalau ada yang pernah janji-janji dengan lantang ya, saya akan buktikan nanti ijazahnya. Mana ini pembuktian ijazahnya tuh ada di Citizen Lawsuit ya, bukan pada sidang ketika yang itu sekarang masih P19 di Polda Metro Jaya. Karena di sana itu adalah yang dituntut adalah soal pencemaran nama baik dan atau fitnah, bukan soal ijazah gitu loh. Jadi itu yang seharusnya masyarakat juga mengetahui kalau mau melihat keaslian ijazah, dukung Citizen Lawsuit ini. Gitu. Mas Roy, ini terakhir ya. Tambahan, ini polemik mengenai permintaan penghentian penyidikan. Ya. Orang selalu bilang SP3, oke lah sama saja. Tetapi bahasa kita adalah penghentian penyidikan. Ya. Dan tentu tindakan Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismantiva ini kan atas sepersetujuan prinsipal. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah Mas Roy setuju dengan permintaan atau mendesak sesungguhnya Irwasum agar dalam tanda kutip cawe-cawe ya untuk agar ini bisa dihentikan penyidikan dan kemudian kita minta dibuka kembali yang di Bareskrim karena sudah melanggar prosedur. Nah agar tidak simpang siur, apa yang Mas Roy pikirkan mengenai permintaan penghentian penyidikan? Apakah Mas Roy mau minta maaf, menyerah, sudah putus asa dan lain sebagainya? Silakan. Ini yang penting ya. Jadi artinya begini. Ya, ada memang mungkin pemaknaan dari masyarakat ya mungkin tidak bisa utuh menangkap apa yang dilakukan oleh kita semuanya. Menurut saya itu wajar. Kita tidak perlu menyalahkan persepsi dari masyarakat. Ya, karena dari satu perkataan dari 1.000 orang mendengar, mungkin yang 500 yang mendengar dengan seksama. Dari 500 hanya 250 yang kemudian bisa mengerti artinya. Dari 250 hanya 125 yang kemudian mencermati. Dari 125 menjadi kurang lagi. Mungkin hanya 1 orang yang benar-benar bisa mengerti maksud kita. Jadi nggak apa-apa. Tapi artinya gini,
kami selaku prinsipal, saya selaku salah satu prinsipal dari Bala RRT itu sangat mempercayakan penuh ya apa fungsi lawyer kami ya dari Bala RRT. Dengan segala hormat saya juga menyatakan saya juga percaya penuh karena saya juga mengkuasakan kepada tim yang lain ya. Bahkan ada juga tim dari Muhammadiyah, tim dari dukungan Prof Edi Denny Indrayana, dan ada dukungan dari timnya Pak Didit ya dengan Tokham dan lain sebagainya. Itu semua kita percaya. Tidak ada lawyer yang akan mencelakakan kliennya. Saya percaya penuh, sudah pasti. Hanya caranya kan memang beda-beda. Dan cara itulah yang saya percaya penuh. Bahwa caranya itu misalnya harus melawan dengan keras. Cara itu misalnya dengan melakukan kejeniusan kalau saya pikir. Atau keahlian ya. Atau kerincian di dalam membaca kemana. Itulah yang terjadi. Nah itulah juga mungkin kalau ada orang mengatakan yang dilakukan oleh teman di seberang sana ya, ketika kemudian disebut-sebut ada 2 tuyul menuju jin ifrit itu kan lawyernya juga mengatakan ini kejelian kami melakukan. Terserah mereka melakukan dengan minta maaf, meskipun itu tidak diakui. Aneh kan? Padahal kan yang namanya LJ restoratif justice itu adalah dengan ada permintaan maaf gitu loh. Tapi mereka tidak mengakui, terserah lah gitu ya mereka. Tapi yang jelas saya pun menandaskan kami tidak minta maaf ya, tapi memang ada peluang untuk kemudian melakukan SP3. Dan SP3 itu memang betul itu adalah surat perintah penghentian penyidikan. Dan itu sudah dikatakan oleh Bapak Komjen Purnawirawan Polisi Pak Ugroseno yang mengatakan prinsip SP3-nya kemarin itu salah atau cacat. Kenapa? SP3 itu 1 lembar 1 SPK. Kalau kemudian 1 itu dilakukan SP3, semuanya SP3. Itu yang dikejar tanpa perlu harus kami minta maaf. Jadi itu clear banget, jangan diplesetin. Kemudian kalau melakukan itu seolah-olah kami menjadi tuyul-tuyul berikutnya. Tidak. Nggak ada tuyul berikutnya ya. Gitu yang ada. Itu adalah kejelian dari tim kuasa hukum Bala RRT ini. Apakah kemudian tim, misalnya maaf ini saya sebut, tim TAKKA kemudian melakukan upaya yang lain. Itu saya pribadi ya, saya tidak mewakili Dr. Tifa, tidak mewakili Respon. Karena Respon tidak ada kuasa di sana. Saya juga percaya penuh ya, sahabat-sahabat saya Bu Kurnia Tridoyani, kemudian Pak Rostam Effendi, kemudian juga Pak Rizal Fadila juga bersama-sama dengan saya untuk kemudian mempercayakan pada tim kuasa hukum yang ada di TAKKA. Iya, itu ada caranya. Dan cara itu adalah cara yang biasa dilakukan oleh para lawyer. Nggak ada soal. Jadi yang jelas saya mempercayakan semuanya kepada tim lawyer. Dan yang paling penting, saya tetap percaya tidak ada lawyer yang akan mencelakakan para kliennya. Tidak ada lawyer yang mencelakakan prinsipalnya. Itu. Kecuali lawyer yang loyo. Enggak lah. Sudah menyerah. Iya. Jadi ini tidak menyerah. Ini tidak menyerah. Ya, justru ini melakukan hal yang jeli, melakukan hal yang kemudian smart ya, untuk mengambil langkah-langkah hukum. Dan itu saya percaya penuh pada kuasa hukum. Oke, jadi sedikit saya jelaskan juga ya, Sobat RH sekalian. Di dalam KUHP itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu ada 10 alasan yang bisa menyebabkan penyidikan itu dihentikan. Yes. RJ yang minta maaf, ganti rugi, biaya-biaya itu hanya salah satu dari 10 tersebut. Dan Bala RRT sebagai kuasa hukum dari Roy Rismond dan Dr. Tifa tidak mengambil jalan itu. Bahkan Refli Harun sudah mengatakan kalau RRT mengambil jalan minta maaf ke Pak Jokowi, saya keluar berhenti sebagai lawyer. Tapi yang diambil jalan ini adalah justru ini kejelian kita untuk melihat bahwa proses yang dilakukan baik di Bareskrim maupun Polda Metro Jaya cacat hukum, sudah melanggar hukum baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang. Yang dilanggar adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perkap 10 tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Dan kemudian ini yang kemudian kita ramu sebagai sebuah statement yang mengatakan bahwa demi hukum penyidikan harus dihentikan karena sudah cacat hukum. Nah,
barang cacat mau dilanjutkan ke pengadilan, menurut saya nggak benar. Yang nggak benar juga adalah kalau forum untuk menghukum RRT itu kemudian kita jadikan prioritas. Karena prioritas kita ingin geser kembali ke gawang semula, yaitu pembuktian ijazah Jokowi yang sekarang sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Kita akan dukung dan terus dorong di situ. Dan yang berikutnya adalah ya kita minta Bareskrim Mabes Polri membuka kembali kasus ini karena terlalu banyak bukti yang bisa kita sodorkan, baik itu saksi seperti Pak Kasmujo, ahli RRT topi merah dan lain sebagainya, kemudian petunjuknya juga banyak, kemudian surat-suratnya juga banyak, kemudian bukti-bukti elektroniknya atau dokumen elektroniknya juga banyak, percakapan rekaman-rekamannya juga banyak untuk menunjukkan bahwa 99,9% ini memang palsu. Mas Roy, closing statement. Siap. Jadi sekali lagi hari ini memang panjang, tapi terus terang seperti tadi kata Bang Refli adalah insya Allah kesaksian ahli saya atau pemberian keterangan ahli saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang yang pengen melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan penelitian yang kami lakukan, ya, Roy Respontiva pada buku Jokowi White Paper. Dan itu tadi saya jelaskan dengan detail dan dengan antusias ditengarkan oleh semua forum yang ada, semua orang yang ada dalam forum sidang Citizen Lawsuit yang ada di Surakarta. Tentu kita akan terus bergerak ya gitu, dan sekali lagi saya percaya penuh pada sahabat-sahabat terbaik saya, pada para lawyer, kuasa hukum baik yang berada di Balarate maupun yang berada di sebelah ya gitu, karena saya memang ada di dua tempat itu untuk supaya apa? Ya supaya menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan itu tidak ada yang bertabrakan dan tidak boleh ada yang mempertentangkan ya, karena semua tujuannya baik, semua tujuannya untuk membuktikan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Itu closing. Oke, saudara sekalian, terima kasih banyak Mas Roy ya. Mudah-mudahan pulang dengan sehat walafiat karena perjalanan dan perjuangan masih panjang. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.